minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahaikum tahiyatan mubarakatan wa tahiyatan la yarudduha illa bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tayyib ayyuhal ikhwah, as'adakumullah masa'ukum wa taubat masa'ukum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah walhamdulillah. Wasalna al-an fi syahri Ramadan, qad balagna fi syahri Ramadan wa wasalna fi intihai akhiril ayyam fi syahri Ramadan. Farubbama li hadzal yaum qad yakunu al-yaum ar-rabi' wal ishrun, ya. Hari ini kita sudah masuk di penghujung bulan Ramadan, kalau nggak salah puasa ke-24 ya. Soalnya 24 atau 23. Nah, adzunnu salah sawa isrun ya. 24. 23 atau 24 ya. Kemarin malam 23 ya. Baik, alhamdulillah naltaqi maratan ukhra huna. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini ya untuk mengadakan pembelajaran bahasa Arab bersama ya, setelah kemarin di Jumat kemarin libur ya. Dan mungkin Jumat minggu depan juga libur juga karena ya sudah Idul Fitri ya. Maka alhamdulillah kita masih bisa berkumpul sebelum kita mengadakan Idul Fitri ya. Jadi mungkin ini bisa sebagai silaturahim juga ya bagi yang mungkin sudah lama belum melihat Ana, atau bagi yang nggak belajar privat langsung sama Ana mungkin jarang-jarang ketemu Ana ya. Tapi alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa berkumpul lagi untuk mengadakan pembelajaran bahasa Arab dan untuk bersilaturahim bersama ya. Fa insyaallah li hadzal masa sawfa nata'allam jama'atan amma yata'allaqu bi hurufil jar wa kaifiyatu takwinul jumlah minha. Ya. Insyaallah pada sore hari ini kita akan belajar huruf jar, ya, kaidah huruf jar, wa kaifiyatu takwinul jumlah min hurufil jar, dan cara menyusun kalimat dari huruf jar. Ya, jadi kita nggak belajar kaidah saja. Kalau belajar kaidah saja mungkin gampang, huruf jar tuh ini nanti caranya gimana. Tapi kita hari ini akan belajar juga cara menyusun kalimatnya, dibikin sebuah kalimat ya, dibikin sebuah jumlah dari huruf jar itu. Dan setelah itu mungkin setelah pembelajaran huruf jar dan bikin kalimat mungkin nanti ada tanya jawab ya. Silakan kalau ada mau tanya jawab tentang bahasa Arab atau tanya jawab tentang beasiswa lain-lain, silakan nanti Ana buka, karena ada beberapa yang nanya Ana di WA. Gimana syarat cara masuk Lipia? Apa yang harus dipersiapkan masuk Lipia? Terus ada yang nanya lagi, Ustaz bisa tolong bikinin teks bahasa Arab tentang khitobah, tentang judul-judul ini. Terus ada nanya yang bahasa Arab yang lain-lain. Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang ya. Maka Ana jelasin di Zoom sehingga biar lebih jelas. Kalau Ana balas di WA itu kurang jelas ya. Dalam artian kalau misalkan VN pun majalnya itu bukan waktu belajar. Kalau sekarang kan waktu khusus belajar, jadi ketika Ana menjelaskan lebih jelas. Maka nanti kalau ada pertanyaan-tanyaan, ya apapun itu, mungkin tentang soal yang Ana kirim di Instagram. Jadi di Instagram kan Ana sekarang bikin soal-soal ya. Atau mau nanya itu, atau mau nanya tentang beasiswa yang Ana kirim juga di grup, atau mau nanya tentang bahasa Arab yang lain, nanti silahkan ya, nanti setelah pembelajaran. Faham itu jami'an ya? Paham semuanya? Ya, karena Ana nggak mau ketika menjelaskan sesuatu nanti ada yang kurang jelas ya, kurang jelas karena emang terbatas waktunya. Tapi kalau di Zoom kan sekarang lebih leluasa ya. Antum kalau nggak paham bisa nanya langsung dan langsung Ana jelaskan. Coba kalau di WA kan terpotong-potong. Nah, maka Ana selalu bilang lebih afdol nanya di Zoom ya.
Tep ya. Tajir ya. Ini ana share screen-nya ana buat ini ya. Kak, itu kegiatan kita sore hari ini ya. Jadi kegiatan sore hari ini kita nggak cuma belajar tentang huruf jar aja, tapi ana buka QNQ ya. Q&A ya, Q&A, question and answer, tanya jawab ya, dari beasiswa, dari bahasa Arab atau dari sesuatu yang lain ya. Falidzalika mubasyaratan hayya nabda darsana fi hadzal masa bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lakin qabla bidayah kadzalika ana urahibukum tarhiban liman qad dakhala min jadid wa liman yandom ma'ana jadidan ya. Ana ucapkan selamat datang kepada kalian semua, marhaban bikum jami'an, kepada semuanya. Mungkin di sini campur-campur ya peserta yang ada di Zoom sekarang ini. Ada yang dari kursan anak sebelumnya, ada yang di kursan yang offline juga sebelumnya, bahkan ada yang kursus online juga yang sekarang masih privat sama anak ada. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semuanya ya yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah ini terbuka ya. Jadi nggak ada batasan. Jadi mau kalian share ke siapapun silahkan. Yang penting niat belajar. Intinya itu saja. Nang nggak butuh apa namanya, nggak butuh nggak apapun itu. Yang penting di hari Jumat insya Allah anak buka Zoom secara umum terbuka. Bagi siapa yang mau bergabung silahkan. Nggak harus saya dari luar negeri apakah bisa? Ya silahkan. Saya dari apa namanya nggak kenal ustadznya apakah bisa masuk? Ya silahkan, boleh ya. Dari pondok ini atau siapapun itu, insya Allah ini Zoom-nya terbuka. Jadi nggak usah malu-malu untuk ikut Zoom yang di hari Jumat ini ya. Dan Nana juga nggak mewajibkan untuk buka kamera. Kadang kan ada yang mau gabung nggak mau buka kamera, mungkin karena keadaannya nggak bisa. Ya nggak apa-apa kalau nggak bisa buka kamera. Karena di sini seolah Nana santai ya. Tip. Nah itu mubasyaratan ila dars. Kita langsung masuk ke pelajaran langsung ya. Idan sofa nata'alam amma yata'allaku bi hurufil jar. Huruful jar. Coba ikutin Nana. Huruful jar. Huruf jar. Kelihatan ya yang ada di layar. Huruful jar ya. Huruful jar. Atau kita nggak belajar hurufnya saja. Tapi kita akan belajar cara menyusunnya juga. Jadi sofa nata'alam al-jar wal majrur. Coba ikutin lagi al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur. Kita akan belajar al-jar wal majrur. Kalau tadi Anda bilang huruful jar, nah sekarang ada al-jar wal majrur. Apa bedanya? Nah, jadi yang perlu antum ketahui, labudda lakum an ta'rif bi anna al-jar wal majrur hadza kalimatain. Jadi kalau antum mendengar jar wa majrur ini maksudnya apa? Maka jar itu adalah satu kalimat dan majrur itu satu kalimat. Ini memiliki dua kalimat yang berbeda. Ya. Dan kalau antum ngomong huruful jar, maka dia maksudnya al-jar. Jadi al-jar yang dimaksud di sini adalah huruf jar. Ya. Al-jar adalah huruful jar. Huruful jar. Sedangkan al-majrur di sini adalah isim ya. Apa? Isim majrur. Huruful jar adalah hurufnya, sedangkan isim nanti isimnya. Ya, jar wal majrur itu terdiri dari dua. Jadi kalau ditanya jar wa majrur itu berarti ada huruf sama isimnya. Kalau antum ditanya jar wa majrur ada huruf sama isimnya. Yang huruf yang mananya? Yang huruf yang jarnya huruful jar, yang isim yang mananya? Isim yang isim majrur. Ya. Jadi kalau ditanya huruful jar ya berarti hurufnya, tapi kalau isim majrur berarti isimnya. Paham tuh ya? Isim setelah huruf jar itu namanya isim majrur. Isim setelah huruf jar namanya isim
Majrur. Majrur. Isim majrur. Nah, sekarang kita masuk dulu yang pertama ke huruful jar. Huruf jar dalam bahasa Arab itu sudah ada huruf-hurufnya, tinggal kita hafal ya. Huruf jar dalam bahasa Arab itu sudah ada huruf-hurufnya, tinggal kita hafal. Seperti yang Ana share di grup ya, di situ di grup itu yang kemarin Ana share itu adalah macam-macam dari huruf jar, macam-macam dari huruf jar. Untuk memudahkan cara menghafalnya, ini ada rumus ya, rumus menghafal huruf jar. Jadi huruf jar ini ada rumus cara menghafalnya. Kita menghafalnya dengan melihat bentuknya. Ya. Huruf jar yang pertama ada, nah ini ada apa ini? Ini cara bacanya gimana? Min. Huruf jar yang pertama adalah min. Min. Nah, yang artinya apa? Dari. Dari. Min artinya dari. Ya. Huruf jar yang kedua ini hampir sama seperti min. Hurufnya hampir sama. Apa? Yang hampir sama dengan min apa? An. Ya. Jadi yang pertama ada min, yang kedua ada An. Ya. An. An ini kalau secara arti dari. Ya, secara arti dari. Tapi biasanya an ini nyambung ke fiil. Contohnya yabhasu. Yabhasu itu nanti ada yabhasu an sama yabhasu fi. Kalau yabhasu an artinya mencari. Kalau yabhasu fi artinya membahas. Ya, ada yargobu an sama yargobu fi. Yargobu fi artinya menyukai, tapi kalau yargobu an nanti artinya membenci. Membenci. Ya. Jadi an kalau secara arti dari, tapi biasanya an itu ada yang nyambung ke fiil dan nanti merubah arti fiilnya. Kayak tadi ya, yabhasu. Yabhasu itu secara arti membahas atau mencari. Memiliki dua makna, yabhasu mencari atau membahas. Tapi tergantung kita sambung. Kalau yabhasu nyambung an, itu mencari. Kalau yabhasu nyambung fi, membahas. Ya. Tapi an bisa bermakna dari juga, sama seperti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah pakai an ya. An Abi Hurairah an Aisyah radhiyallahu anha. Biasa kalau hadis-hadis kan ada an-annya ya. Ini maksudnya dari ya. Setelah min sama an, huruf jar yang setelahnya apa? Ila. Kita cari yang hurufnya hampir sama-sama ya. Min sama an hurufnya hampir sama. Huruf nun sukun di akhir. Selanjutnya ada ilah. Cara bacanya ilah dan cara penulisannya seperti ini. Ada ya yang seperti ini ya, ada ya yang tidak dibaca. Ya, ilah artinya apa ilah? Ke. Ya, ilah ke. Selanjutnya yang hurufnya hampir sama seperti ilah apa? Huruf jar yang hurufnya hampir sama seperti ilah. Nah, ada ilah sama ada satu lagi ala. Ya. Apa? Ala. Hunaka ilah, kadzalika yalihi hunaka ala. Setelah ilah ada ala. Yang bermakna ma makna ala? Di atas. Nah, ala artinya di atas. Ya. Cuma nanti kalau ditelusuri lebih dalam lagi, ala itu di atas menempel atau tidak menempel? Ala. Menempel. Kalau secara kaidah nanti ada ala sama fauqa, sama-sama di atas. Tapi kalau ala nanti menempel, berarti Alkitabu alal maktabi, buku di atas meja, menempel. Nanti kalau fauqa itu nanti tidak menempel. Al-misbahu alal maktabi, lampu di atas meja, tidak menempel karena lampu kan di atas. Nah, kalau ala di sini yang menempel. Ya. Ala juga bisa bermakna yang lain-lain ya, tergantung fiil, bisa juga bermakna sambungan dengan fiil juga bisa. Tip, min an ila ala. Coba ikutin Nana, min an ila ala. Min an ila ala.
Maratan ukhra an ila ala. Min ala. Ya, ini selanjutnya huruf jar yang kelima hampir sama seperti ini, tapi ya-nya dipanjangkan ya. Kalau ini kan ya-nya nggak dibaca, ila sama ala ada huruf ya tapi tidak dibaca, tapi huruf jar yang setelahnya dipanjangkan, yaitu fi. Ya. Fi. Apa makna fi? Di. Ya. Fi al makna di atau di dalam ya. Di atau di dalam. Di atau di dalam juga bisa. Selanjutnya, huruf jar yang selanjutnya adalah huruf jar yang hurufnya cuma satu. Ya. Min, an, ila, ala, fi ini adalah huruf jar yang hurufnya ada dua, ada yang tiga. Min hurufnya dua, an dua, ila hurufnya tiga, fi hurufnya dua. Tapi huruf jar yang setelahnya adalah huruf jar yang hurufnya satu. Ya. Bisa kita kaidahkan seperti bahasa Arabnya anjing. Bahasa Arabnya anjing apa? Mana pola robiatan dog, anjing? Kan? Kalbun. Nah, antum bisa ini antum pisah. Hurufnya antum pisah. Kalau dipisah, huruf pertama apa? Kaf. Huruf keduanya? Lam. Huruf ketiganya? Ba. Ya. Jadi inilah huruf jar. Jadi huruf jar cuma ada ini ya. Dari min, an, ila, ala, fi, kaf, lam, ba. Ya. Kaf bermakna, apa makna kaf? Seperti. Ya. Kaf artinya seperti, ini bacanya K ya. Ini bacanya apa? K. Bukan ku, bukan ki ya. Bacanya apa? K. Bukan ku, bukan ki. Sedangkan ini bacanya bukan la, bukan lu. Bukan la, bukan lu. Tapi bacanya apa? Li. Li. Sedangkan ini cara bacanya apa? Ini bukan ba, bukan bi, bukan bu, bukan ba, bukan bu. Tapi bacanya apa? Bi. Bi. Ya. Jadi inilah huruf jar. Ya. Kaf bermakna seperti, li bermakna untuk, bi bermakna dengan. Bi artinya bi artinya dengan. Bi artinya dengan. Sip. Coba kita ulangin bareng-bareng. Huruful jar, karir nih ya, ikutin Ana bareng-bareng. Huruful jar. Wahia. Min, an. Ila, ala, fi. Ala fi. Kaf, lam, ba. Jadi inilah huruf jar. Jadi antum harus nanti ketika antum mau mencari bahasa Arabnya seperti apa? K. Nah, berarti kalau K berarti nanti huruf jar. Bahasa Arabnya untuk ya, bahasa Arabnya untuk. Bahasa Arabnya untuk itu apa? Li. Maka antum harus tahu bahwasanya li yang bermakna untuk itu adalah huruf jar. Yang mana kalau nanti dia sebagai huruf jar nanti ada kaidahnya. Nah, nanti kita masuk di kaidah yang diisi majrurnya ya. Sip ya. Sekarang coba kita praktek dulu ya. Praktek dulu. Sudah hafal ya huruf jarnya? Sip. Ana sebutkan bahasa Arab atau bahasa Indonesianya, antum sebutkan kebalikannya ya. Silakan dibuka mic-nya ya, bareng-bareng ya, bareng-bareng saja, nggak perlu satu-satu. Sip. Dari, sebutkan bahasa Arabnya atau kebalikannya. Dari. Min. An. Dari. Dengan. Untuk. Li. Dengan. Li. Ala. Di atas. Ila. Ke. Min. Dari. An.
Dari. Dari. Dengan. Fi ya. Fi. Dengan. Apa makna fi? Dengan. Fi artinya bukan dengan, tapi di. Coba untuk apa? Li. Ya. Bi. Apa makna bi? Dengan. Ya. Baik, jadi itu huruf jar labuda an tahfadz hadza. Hadhil huruf labuda an tahfadzaha idza turid an tastawiba al-lughah al-arabiyyah wajibun lakum. Wajibun alaikum jami'an an tahfadz hadhil huruf lianna hadhil huruf sawfa tajiduna katsiran fi nas al-arabi wa tajiduna katsiran fil Qur'anil Karim wa sawfa tajiduna katsiran fi al-mukallamah al-lughah al-arabiyyah ya. Jadi kalau antum pengen menguasai bahasa Arab ya antum harus menghafal huruf jar ini karena ini dasar ya. Dan ini sangat banyak antum temui di Al-Qur'an, antum akan temui di kitab-kitab kuning, antum akan temui di ucapan-ucapan orang Arab. Maka hukumnya wajib kalau antum pengen bisa bahasa Arab untuk menghafal huruf jar ini, huruf-huruf jar. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan dari sampai sini dulu sebelum kita lanjut? Tafadhal man indahu as-su'al. Ana Ustaz. Tafadhal madza? Itu kan min sama an itu kan sama artinya sama dari Ustaz. Itu tuh penggunaan katanya itu gimana Ustaz? Baik. Fahimtum ya. Kalau dari segi penggunaan ya, dari segi penggunaan, kalau min itu biasanya daerah ya. Daerah. Contohnya ana min Indonesia, ana min Jakarta. Nggak mungkin antum bilang ana an Jakarta, jarang, nggak mungkin. Ya. Kalau daerah itu biasanya pakai apa? Min. Dhahabtu min Indonesia ilal Yaban. Saya pergi dari Indonesia ke Jepang. Jadi min ini biasanya khusus untuk daerah. Ya. Sedangkan an itu biasanya dari, tapi darinya itu bukan daerah tapi orang. Seperti yang Anda bilang tadi di hadis. Di hadis itu pakai an. Dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Ini dari kan. Dari Abi Hurairah ini maksudnya dari, tapi darinya itu bukan daerah, tapi darinya itu dari orang. Seperti itu ya. Perbedaan min sama an dari segi pemakaian ya, pemakaian. Tapi biasanya kalau disambung fiil ya biasanya emang kalau disambung dengan fiil nanti ada yang maknanya nggak seperti itu. Ya, seperti kalau nyambung fiil tadi argobuan sama argobufi. Nah, nanti kalau argobuan artinya membenci. Argobufi menyukai. Ya ini kan malah kebalikan ya. Coba fiilnya sama argobu, tapi maknanya kebalikan, menyukai dan membenci. Nah ini antum harus paham. Kalau argobu fi menyukai, kalau argobuan membenci. Nah seperti itu ya. Jadi tapi kalau antum nanya perbedaan min sama an apa, dua-duanya maknanya dari. Cuma kalau kita menunjukkannya tentang daerah, biasanya pakai min. Cuma kalau an ini biasanya bukan sesuatu yang daerah atau orang, seperti itu. Syukron Ustaz. Baik ya, kita langsung. Satu lagi Ustaz. Itu Ustaz, ala itu kan di atas artinya Ustaz. Terus di atas itu bukannya kata tunjuk ya Ustaz? Kata tunjuk, maksudnya keterangan bukan kata tunjuk, tapi lebih maksudnya keterangan tempat, gitu kan maksudnya? Oh. Zurfu makan kan maksudnya? Iya bukan? Kalau antum ngomong fauqa, maka fauqa adalah zurf makan. Ya. Kalau antum ngomong fauqa adalah keterangan tempat. Sedangkan ala keterangan tempat bukan, tidak, dia masuknya huruf jar. Jadi kalau ada yang bertentangan seperti ini, maka kita dahulukan yang dia hurufnya dulu, huruf jar. Sama seperti fi. Kalau antum ngomong fi itu keterangan tempat juga. Coba di dalam. Di dalam keterangan tempat bukan? Ya keterangan tempat. Ya, nah, Ustaz. Tapi karena dia sudah masuk di huruf jar, maka dia yang di keterangan tempatnya, dia emang kalau secara makna keterangan tempat, tapi lebih masuknya dia di huruf jar. Ya. Dan antum harus ketahui
ala dan fi maknanya bukan keterangan tempat saja, ya. Ala dan fi maknanya bukan keterangan tempat saja, tapi maknanya bisa kepada juga bisa. Kita ngomong assalamualaikum, alaikum, alaikum ini dari ala bukan? Assalamualaikum. Nah, Anak tanya, kita sering ngomong assalamualaikum, alaikum, alaikum ini dari ala bukan sih? Alaikum dari ala yang bermakna huruf jar. Tapi apakah artinya di atas? Artinya kepada ya. Jadi kalau antum ngomongin nanti ada faukol, nah kalau faukol maknanya lebih spesifik di keterangan tempat. Tapi kalau ala ini maknanya macam-macam. Bisa sebagai di atas, bisa nanti bermakna kepada, ya bisa juga. Fi juga maknanya banyak. Ya bisa di dalam atau bisa di yang lain-lain ya. Jadi yang perlu antum ketahui, huruf-huruf di sini adalah masuk huruf jar. Ya, huruf-huruf di sini masuk huruf jar. Adapun segi makna nanti banyak sebenarnya. Maknanya sebenarnya banyak. Cuma yang Anda sebutkan tadi adalah makna yang umumnya, yang sering dipakai. Ala itu secara umum maknanya di atas, tapi apakah ala bisa bermakna yang lain? Bisa. Ya. Fi itu secara umum artinya apa? Di dalam. Cuma apakah fi bisa bermakna yang lain? Bisa. Ya, yang penting di fi sama ala ini masuknya huruf jar. Kalau segi makna nanti ya dari segi tafsir, dari segi Al-Qur'an nanti bisa berubah-berubah ya. Paham tuh ya maksudnya? Baik, Ustaz. Jadi itu yang Syukran, Ustaz. membedakan keterangan tempat dengan huruf jar. Kalau keterangan tempat ya maknanya ya sudah itu saja. Kalau emang berbeda pun nanti ada tafsirnya. Tapi tafsirnya itu nggak jauh dari tempat. Cuma kalau huruf jar ini ya sebenarnya dari makna itu banyak. Cuma yang Ana sebutkan dari tadi, min, an, ila, ala, ila artinya ke, ala artinya di atas. Ini kebanyakan ala artinya di atas, ila artinya kebanyakan ke. Tapi sebenarnya banyak makna yang lain. Ya, yang tergantung kalimatnya seperti apa nanti ya. Tergantung kalimatnya nanti seperti apa. Maka nanti bisa berubah juga maknanya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah huruf jar. Ya. Terang al-an nakhtu ila ismul majrur. Sekarang kita masukkan ke isi majrur, ya. Yang perlu antum ketahui ya, min, an, ila, ala, fi, kaf, lam, ba ini ana tanya, ini huruf isim atau fiil? Ana tanya coba, min, an, ila ini huruf isim atau fiil? Huruf. Apa? Maka jawabannya adalah Huruf. Sudah jelas ya, sudah jelas kan di sini sudah ada namanya huruf, maka dia masuknya huruf. Antum harus tahu kaidah huruf. Kaidah huruf itu apa? Kaidah huruf adalah sebuah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Maka kalau di sini ada huruf, maka harus ada sambungannya. Ya. Nah, dan huruf jar ini nyambunginya bukan ke fiil. Huruf jar ini nyambunginya bukan ke huruf. Huruf jar itu nyambunginya ke isim. Ya. Jadi kalau kita ngomong fi artinya di dalam, tapi nanti artinya bukan jumlah mufidah. Kalau kita ngomong fi saja bukan jumlah mufidah. Ya. Maka kita harus sambungin, ya kita harus sambungin dan nyambunginya itu khusus ke isim. Nah, antum nggak bisa ngomong fi nanti bilang nanti fi adhabu, nggak bisa. Fi akra'u, nggak bisa. Fi harus nyambungnya ke isim. Maka di sini kita coba bikin kalimat di dalam rumah, bahasa Arabnya fil bait. Ya, rumah baitun. Sedangkan di dalam rumah nanti menjadi fil baiti. Maka di sini antum akan menemukan jar wa majrur. Ya, antum seperti yang kita bahas tadi fi. Ya, fi itu hurufnya, fi itu adalah jarnya. Sedangkan al-bait ini namanya adalah isim majrur. Jadi kalau ditanya jar majrur itu apa ya? Ini jar majrur. Fi itu jarnya, sedangkan al-bait ini sebagai majrurnya. Maka di sini antum akan ada kaidah jarur majrur, jar majrur. Ya ini jar majrur ya ini fil bait. Tapi kalau antum ngomong bait saja namanya isim majrur. Kalau antum ngomong fi aja namanya huruf jar. Ya.
Dan kaidah untuk isi majrur, kaidahnya adalah namanya aja majrur ya. Namanya aja majrur. Ya kalau majrur pasti Kasro. kasroh ya. Bisa kasroh, sama satu lagi bisa ya ya. Bisa kasroh, bisa Ya. ya. Kalau antum fil baiti, ini fil baiti kasroh atau ya? Fil baiti, ti ini kasroh atau ya? Kasro. Kasroh ya. Coba kita sebutkan isi majrur yang harokatnya nanti kasroh. Coba ke masjid. Bahasa Arabnya apa? Ke masjid. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Ya. Ini kasroh atau ya? Kasro. Kasroh. Ya. Masjidi kasroh, ini kasroh. Kita coba sebutkan lagi. Coba kita ngomong untuk Allah. Kita sering ngomong untuk Allah. Itu bahasa Arabnya apa? Lillahi. Lillahi ta'ala. Antum sering ngomong lillahi ta'ala. Nah, ini artinya untuk Allah ya. Tulisannya gimana? Kalau lillah itu tulisannya tulisan Allah dulu. Coba kita tulis Allah. Allah seperti ini ya tulisannya. Benar atau tidak Allah tulisannya seperti ini? Nah, kalau lillah gimana? Nah, apakah kalau lillah nanti kayak gini? Bukan. Kalau lillah alifnya dihilangin jadinya seperti ini ya. Lillah itu tulisannya ya seperti ini. Ini benar. Ya. Jadi lillah nanti ini bacanya lillah ya. Kalau nggak ada alif ini bacanya apa? Lillah. Jadi ini kok nggak ada alifnya, ini cara bacanya gimana? Nah, antum jangan ketipu. Ini cara kalau nggak ada alifnya ini nanti bacanya lillah. Kayak gini ya, lillahi. Lillahi. Dan ini nanti kasrah ya. Nah, itu adalah yang kasrah. Isi majrur yang kasrah. Coba kita sebutkan isi majrur yang ya sekarang. Contohnya apa? Isi majrur yang ya. Isi majrur yang huruf belakangnya nanti ya. Ya. Ini akan kelihatan ketika dalam bentuk musanna dan jamak muzakkar salim. Akan kelihatan ketika bentuk musanna dan jamak muzakkar salim dan isim asmaul khamsah. Ya. Coba musanna dulu. Musanna itu apa musanna? Menunjukkan angka 2. Menunjukkan angka 2. Contohnya, kalau misalkan kita ngomong di atas 2 meja, ya di atas 2 meja. Nah, coba kita kalau ngomong kita kalau ngomong satu meja nanti maktabi. Kalau satu meja apa? Maktabi. Satu meja dulu. Kalau di atas satu meja alal maktabi. Tapi kalau kita ngomong di atas 2 meja nanti aslinya maktabani. Cuma karena ada huruf jar maka menjadi maktabai. Maktabaini. Maka ini huruf ini isi majrur yang ada yaknya. Yaknya yang mana? Yaknya yang di sini. Yang di sebelum nun ini ya ini. Ya. Begitupun juga jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim itu aslinya muslimuna. Nanti kalau ada huruf jar menjadi muslimin. Ya, misalkan untuk orang-orang muslim ya menjadi lil muslimina. Ya. Bedakan musanna dan jamak mudzakkar salim. Kalau muslimah ini dua orang muslim. Kalau muslimina itu banyak. Ya. Bedanya cuma di harokat sebelumnya. Kalau ini harokat sebelumnya fathah maka musanna. Kalau harokat sebelumnya kasrah maka jamak. Ya. Muslimah ini sama muslimah beda. Kalau muslimah ini dua, kalau muslimina Banyak. jamak. Kalau jamak itu berarti lebih dari 3 ya. Lagi nih. Bahasa. Ya.
Satu lagi yang ada ya itu ketika di Asmaul Khamsah. Contohnya gimana yang Asmaul Khamsah itu? Asmaul Khamsah. Ada yang tahu Asmaul Khamsah itu yang seperti apa? Abun, Nah, Amun. ya. Asmaul Khamsah itu ada abun, akhun, sama hamun, hu, sama zu. Ada yang bilang hanu ada yang bilang juga. Ada yang bilang asmaul sita, asmaul khamsah, tapi itu khilaf. Tapi kebanyakan asmaul khamsah. Ya. Nah, asmaul khamsah ini ketika bertemu dengan huruf jar maka nanti ada ya-nya. Ya. Misalkan kita ngomong jangan abun sama akhun, itu sudah sering. Coba zu sama zi. Artinya zu sama zi itu apa? Pemilikan ya. Kepemilikan. Contohnya kayak gini. Maksudnya gimana? Misalkan kita ngomong orang yang mempunyai pemahaman, ya. Orang yang mempunyai pemahaman itu bahasa Arabnya aja dzul fahmi. Bahasa Arabnya apa? Dzul fahmi. Nanti kalau nggak ada ilah nanti tulisannya seperti ini, dzul fahmi. Ya, artinya orang yang memiliki pemahaman, atau kalau dalam surat Al-Kahfi ada dzul qarnain, orang yang memiliki qarnain. Qarnain ada dua tanduk, orang yang memiliki dua tanduk. Cuma kalau ada ilah nanti bukan dzul fahmi, kalau ada ilah wawunya diganti dengan ya. Jadi nanti menjadi dzul fahmi. Kalau nggak salah alifnya dihilangin ya. Oh, tetap ada sih. Seperti ini ya, ilah dzul fahmi. Ya. Tadi dzul qarnain kalau ada ilah, kalau ada huruf jar nanti dzul qarnain. Ya, dzul qarnain. Ya. Nah, ini namanya asmaul khamsah. Maka di sini kalau antum melihat di fil bait ini di sini kasrah. Isi majrurnya ditandai dengan kasrah, sedangkan alal maktabain isi majrurnya ditandai dengan huruf ya. 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 Nah, cara bedanya gimana? Gampang ya. Antum melihat kalau di situ ada kasrohnya, huruf akhirnya kasroh, maka dia kasroh. Cuma kalau di sini nggak ada kasrohnya. Ini nun ini bukan kasroh ya. Nun ini adalah huruf tambahan saja ya. Maka kalau menjadi mudhof nanti nunnya hilang. Sama seperti yang Ana bilang kemarin, kenapa 200 buku itu bukan mi'atani kitabin? Karena kalau menjadi mudhof nun itu hilang jadi mi'ata kitabin. Ini nun adalah bukan nun huruf asli, ini nun tambahan saja. Maka kalau nun dihilangin maka antum akan menemu nanti dia majrur dengan ya, majrurun bil ya, bukan majrurun bil kasrah, majrurun bil ya. Ya. Nah, kecuali kalau yang di asmaul khamsah nggak ada nunnya, ya udah seperti ini. Cuma dipanjangin aja. Tip ya. Jadi ini adalah kaidah jar majrur. Selesai kita. Jadi jar majrur ya seperti ini kaidahnya. Jadi ada huruf jar, ada majrur, ada isi majrurnya, dan isi majrur nanti ya harokatnya bisa kasrah atau bisa dengan ya. Baik ya. Jadi sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum kita latihan membuat kalimat ya? Setelah ini kita bikin kalimat dari jar majrur. Tapi dari sini dulu apakah ada pertanyaan? Silakan ya kalau ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan. Afwan, Ustaz bertanya. Paham? Itu huruf jar hanya min, an, ila, ala, fi, kalibi. Itu ya Ustaz ya? Cuman itu ya Ustaz? Paham. Kalau antum nanya yang huruf, kalau apakah ada benar-benar ada yang lain? Nah, jawabannya ada yang lain, ada. Tapi kalau yang lain itu nanti, memiliki kaidah yang berbeda. Dia bukan huruf jar, tapi nanti ada isim yang tambahan ya, yang tambahan. Bukan huruf jar asli, istilahnya gitulah, bukan huruf jar asli. Contohnya wallahi, wa. Kita ngomong wa ya. Karena ngomong wa dulu. Wa artinya apa? Wa. Dan. Ya, apakah wa maknanya ada yang lain?
wa itu bisa bermakna huruf jar juga ketika dia bermakna sumpah. Wa itu bisa menjadi huruf jar ketika bermakna sumpah. Dalam Al-Quran banyak. Dalam Al-Quran banyak banget yang sumpah ini. Contohnya apa yang dalam Al-Quran? Wasyamsi. Wal asri, wal fajri. Ya. Itu kok kasroh? Setelah wa kok kasroh? Wa kan harusnya dan ya. Kalau setelah dan itu nggak merubah harokat. Kalau harusnya wal kitabu misalkan akhadtu al-kitaba wal qalama. Nah, ini harusnya wa ini maktuf. Kalau maktuf itu ngikut harokat sebelumnya. Kalau al-kitabanya fathah, maka al-qalamanya juga fathah. Akhadtu al-kitaba wal qalama. Ya. Kenapa al-qalama? Karena al-kitaba fathah, wa ini maktuf, menyambungkan kalimat sebelumnya. Harusnya seperti itu. Tapi kenapa kok ini wal asri, wal fajri, ya, wa yang lain? Karena dia bermakna sumpah. Karena bermakna sumpah. Nanti artinya demi masa. Atau kita ngomong wallahi demi Allah. Ya. Atau bisa uanya bisa diganti ta, tallahi. Ta juga bisa, ta bisa bermakna sumpah. Maka ini juga kalau antum bilang itu huruf jar juga, wa yang bermakna sumpah, ta yang bermakna sumpah. Ada rubba juga. Rubba itu ada yang bilang dia masuknya huruf jar juga, tapi itu khilaf dalam artian bisa dengan ada bentuk yang lainnya. Ya. Wa itu memiliki bentuk sumpah dan bisa memiliki bentuk dan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada yang lain, tapi yang lain itu nanti kayak bisa bermakna yang lain, nggak cuma huruf jar saja. Contohnya wa itu ada wa itu bisa bermakna huruf jar, bisa bermakna juga maktuf. Ada rubah juga ya, rubah juga yang menjadikan setelahnya kasrah ya. Baik ya. Jadi seperti itu. Kalau ditanya apakah ada yang lain? Ada yang lain, tapi bukan huruf jar yang asli, huruf jar yang hybrid lah, istilahnya yang memiliki bentuk yang lainnya juga. Nah, tapi yang seperti itu ketika sudah lanjutan nanti, ketika misalkan nanti kita belajar kosam ya, nanti Ana jelaskan lebih detail. Gimana sih cara ngomong sumpah dalam bahasa Arab itu? Kalau bahasa Indonesia kan demi Allah, demi Tuhan atau ini. Tapi bahasa Arab itu gimana? Apakah ada sih sumpah dalam bahasa Arab? Ada. Nah, itu nanti kita bahas dalam pembahasan yang mustakil ya. Nanti kita bahas kalau ya sudah jauh lah. Nah, ini lanjutan ya. Maka pembelajaran yang sebelumnya sudah Ana ajarkan nggak akan Ana ajarkan lagi. Kayak ini huruf jar. Nanti apakah akan Ana ulang lagi masuk huruf jar? Enggak. Jadi silakan masuk ya. Nanti kalau ada hari Jumat itu, karena itu nanti akan nanti sekarang huruf jar, nanti ada huruf ataf atau huruf nasab atau huruf yang lain atau kosam, cara ngomong sumpah atau cara yang lain-lain. Nah, ini nanti akan Ana jelaskan ya. Sip ya. Ana kira cukup. Sekarang kita masuk karena waktunya kita terbatas ya, karena kalau di daerah Ana bukannya jam 5:30 ya. 5:30 ya di tempat Ana. Setengah jam lagi ya, tapi kita nggak sampai buka lah. Jadi kita agak cepat saja, kita langsung menyusun kalimat ya. Coba kita sekarang menyusun kalimat dari huruf jar ya. Takwinul jumlah dari huruf jar. Iku guru kalian dan sekaligus sebagai wali kelas. Takwinul jumlah dari huruf jar ya. Coba kita bikin kalimat dari min dulu. Nah, coba kita bikin kalimat dari min. Ada yang bisa bikin kalimat dari min? Anak buka. Siapa yang mau praktek bikin kalimat dari min? Tafadhol. Sebutkan namanya ya. Tadi ya Ustaz. Apa namanya? Era gitu. Sebutkan namanya. Semuanya pasti akan Tidak ada? Ibaratnya yang tadi Ustaz, contohnya di yang anamin gitu, yang anamin misalnya ini kalau untuk saya kan dia contoh kalimatnya anamin Sumatera Utara gitu kalimatnya ya. Nah, oke. Kita bikin yang berbeda ya. Kita coba bikin yang
yang agak berbeda. Kalau minal baiti, minal masjidi kan sudah sama. Nah, coba kalau kita ngomong seperti ini, ya kita ngomong apa bahasa Arabnya, Ana sebutkan bahasa Indonesia, kalian terjemahkan ke bahasa Arab ya. Saya langsung aja ya. Coba kita ngomong saya dari Jakarta, apa bahasa Arabnya? Ana min Jakarta. Azan aku larabiyatan, saya dari Jakarta. Ana min Jakarta. Jakarta. Baik. Ana min Jakarta. Nah. Ana min Jakarta. Amin Jakarta. Nah, sekarang Ana tanya, mana jarnya? Mana jarnya? Min. Min. Minnya. Min ini jarnya. Ya. Sekarang mana majrurnya? Isi majrurnya mana? Jakarta. Ya, Jakarta majrurnya. Sekarang Ana tanya, kalau majrur kenapa dia nggak kasroh? Kenapa kok fathah? Harusnya kan fil baiti, harusnya kan min Jakarti. Nah, kenapa kok nggak kan nggak kasroh? Mabni. Apa tadi ada yang jawab mabni? Nah, Mumtaz ya. Jawabannya karena nama daerah itu mabni ya. Ada nama daerah mabni, ada yang mu'rab. Nama daerah itu ada yang berharokat, ada yang bisa berubah harokat, ada yang tidak. Tapi kalau kita ngomong Jakarta, contohnya nama daerah yang huruf akhirnya itu adalah huruf vokal ya. Huruf vokal itu apa saja? A, I, U, E. A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Kalau ada nama daerah yang hurufnya huruf vokal, maka nanti dia tidak merubah harokat. Contohnya Jakarta. Ana min Jakarta. Kalau saya dari Surabaya, ya tidak dirubah harokat. Karena Surabaya. Ya. Ya ini vokal bukan? Huruf akhirnya vokal bukan? A. Vokal. Maka ana min Surabaya. Nggak bisa ana min Surabayi, ana min Jakarti, nggak bisa. Karena dia adalah nanti mabni. Ya. Ana min Jakarta. Tapi kalau kita bilang seperti ini. Ya. Saya dari Madinah. Ya. Coba Madinah gampang. Madinati. Coba saya dari Cina saja. Apa bukan saya. Dia dari Cina. Apa bahasa Arabnya? Hiya minas sini. Bisa huwa, bisa iya ya, terserah itu bebas. Tapi pakai huwa saja. Kalau huwa minas sini, maka ini nanti kalau asin ini nanti kasroh. Kenapa kalau asin kasroh? Karena asin adalah isim mu'rab. Jadi nama daerah dalam bahasa Arab ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau mu'rab itu yang harokat akhirnya nanti yang bisa berubah. Ya, yang bisa berubah itu yang bentuknya seperti ini, asin. Nanti ada al-Madinah, ana minal Madinati, atau nanti ana minal Yabani. Ya, ini nanti bisa. Dan biasanya yang seperti ini, yang sepertinya adalah yang huruf akhirnya yang huruf konsonan atau yang sukun ya, huruf akhirnya. Kalau kita ngomongnya sukun ya, kita ngomongnya sukun. Ya, kita ngomong swin ya, swin. Swini. Nah, swin ini bisa kita sukunkan, swin. Kita ngomong yaban, yaban bisa disukunkan. Yaban bisa disukunkan. Kalau disukunkan itu nanti jadi kayak hurufnya itu bukan huruf vokal tapi huruf konsonan. Kalau Surabaya bisa disukunkan nggak? Nggak bisa. Nanti kalau disukunkan Surabaya. Jakarta bisa disukunkan nggak? Kalau disukunkan Jakar, nggak bisa. Ya. Jadi kalau Cina, Swin, ini Swin bisa disukunkan, Yaban bisa disukunkan, Madinah bisa disukunkan. Ya. Nanti ada yang lain-lain ya, yang lain-lain nanti Ar-Riyad, Ilal Riyadi atau Ilal Qahirah. Nah, itu bisa disukunkan. Maka kalau yang seperti ini nanti bisa kasroh ya. Tapi kalau nama daerah yang tidak bisa disukunkan, ya
tinggal dibaca saja. Kayak ya kalau nama daerah yang di Indonesia kebanyakan nggak bisa disukunkan ya. Nama daerah di Indonesia kebanyakan nggak bisa disukunkan. Kalau disukunkan nanti nggak bermakna. Ya. Coba kalau Bekasi nanti kalau disukunkan jadi Bekas kan nggak bermakna ya. Ya kan? Kalau Jakarta nanti kalau disukunkan jadi Jakar ya nggak bermakna. Maka kalau yang tidak disukunkan tidak bermakna ya udah nanti ya kalau ada huruf jar ya nggak dirubah kayak Jakarta ya ila Jakarta, ila Surabaya, ila Malang, ila Bandung, ila Kediri, ila Bekasi. Ya. Tetap. Cuma kalau yang bisa disukunkan maka nanti bisa diharokatin menjadi kasroh. Paham ya? Ini mulahadzat tambahan ya, ini tambahan saja. Jadi kalau antum ngomong saya dari Jakarta ya nggak perlu kasroh. Kecuali kalau nama daerah antum memang bisa disukunkan dalam bahasa Arab dan itu sedikit yang bisa disukunkan itu cuma sedikit. Ada Shin, ada Yaban, ada Iraki atau Iran, ada Ar-Riyadh, ada Al-Madinah. Nah, itu bisa disukunkan. Tapi kalau nama daerah Indonesia kebanyakan nggak bisa ya. Baik ya. Selanjutnya, coba kita bikin contoh dari an ya. Kita bikin contoh dari an. Ya. Ada yang bisa bikin contoh dari an? Man yastati an yadrib misalan min an. Ada yang bisa bikin contoh dari an? Ana Ustaz. Nah, silakan. Tafadhal. Akrul kitaba mandi salati. Baik. Nah, ini juga bisa ya, Mumtaz. Aqra'u al kitabah anis Salati. Mumtaz. Ya, ini artinya adalah saya membaca buku tentang sholat. Ya, saya baca buku tentang sholat. Ya. Nah, di sini an tidak bermakna dari, tapi an di sini bermakna tentang. Ya, dan ini juga bisa. Dan yang perlu antum ketahui an dan min ini ketika nyambung dengan alif lam maka nanti kalau min nanti jadi minal ya. Ini misalkan kita coba bikin yang kalimat yang biasa saja. Saya pulang dari sekolah, rojak tuh nanti bukan min ya, tapi minal. Minal madrosati. Bukan min, nanti jadi minal. Kenapa menjadi minal? Karena ada alif lam di sini. Ini juga sama, ini harusnya an. Tapi karena ada alif lam menjadi anis solati, jadi kasroh, anis solati. Karena dua sukun tidak boleh bertemu dalam bahasa Arab ya. Coba sekarang ilah ya. Ilah ini gampang ya. Ada yang bisa bikin contoh dari ilah? Mada nakul arabiyatan, saya pergi ya. Saya pergi ke bandara. Mada nakul arabiyatan, saya pergi ke bandara. Adhabu ya, saya pergi dulu. Adhabu ilal Nanti ilal bandara apa? Mapori. Ya. Jangan pendek. Kalau pendek nanti hujan. Kalau mator saja hujan. Tapi kalau panjang menjadi artinya bandara. Jadi cara bikin fiil itu gampang. Cara bikin sebuah jumlah itu gampang. Kalian kasih fiilnya dulu. Bikin kata kerjanya dulu. Contohnya kayak gini. Roja'tu minal madrasah. Saya pulang dari sekolah. Jadi dikasih fiilnya dulu, baru nanti dikasih huruf jar. Ini contohnya saya membaca buku tentang sholat. Dikasih fiilnya dulu. Jumlah fiilnya. Jadi kan jumlah kalian jumlah fiilnya. Karena jumlah fiilnya lebih bagus ya. Contohnya, jangan ana ilal mator. Itu salah. Ya, itu kurang cocok. Ya. Saya ke bandara. Itu kurang cocok.
Jadi kasih fiilnya lebih bagus ya. Adhabu ilal mator. Baik, selanjutnya ala ya. Ala. Baik, ala. Alarnya di atas ya. Kalau kalian nggak bisa, kalau nggak bisa naruh fiil, maka nggak apa-apa. Antum naruh isim di depannya. Tapi kalau selain ala ini jarang ya. Tapi harus bermakna keterangan tempat ya. Contohnya kayak gini ya. Ini kita nggak kasih fiil di depan, tapi kita kasih isim. Misalkan kita ngomong pulpen di atas meja. Al-qalamu alal Maktabi. maktabi. Nah, maka di sini nanti alanya sebagai keterangan tempat. Ya. Jadi kalau kita naruh isim di depan nanti huruf jarnya sebagai keterangan tempat. Sama kita ngomong fi ya, kita ngomong murid di dalam kelas. Apa bahasa Arabnya? Murid di dalam kelas. At-talibu fil At-talibu fil fasli. fasli. Maka ini nanti juga sebagai keterangan tempat. Cuma kalau kita ingin menjadi selain keterangan tempat ya dikasih fiil. Misalkan ya dikasih fiil yang lain ya. Contohnya kayak argobu fi. Nah, ini nanti fi-nya sudah tidak bermakna keterangan tempat. Argobu fi qiraatil Quran. Argobu fi dirasati al-lughah al-arabiyah. Ya. Argobu fi artinya saya menyukai belajar bahasa Arab. Fi diro hatil lughatil arabiyah. Argobu fi dirasatil lughal arabiyah. Nanti ini fi-nya nanti tidak bermakna keterangan tempat tapi bermakna yang lain. Ini artinya saya menyukai. Dan di sini nanti antum akan lihat di sini ada jar majrur. Anis solati ini jarnya. Dan ini majrurnya. Coba adhabu ilal mator. Mana jar dan majrurnya? Adhabu ilal mator. Aina jar wa majrur? Ila jar al-matar majrur. Ila jar al mator Majrur. majrur. Al-qalamu alal maktabi. Aina huruf jar? Mana huruf jarnya? Ala Ala. Mana isi majrurnya? al-maktabi. Al-maktabi. Tolibu fil fasli. Aina jar wa aina al-majrur? Fi Fi jar jar al-fasli majrur. al-fasli Majrur. majrur. Arghabu fi dirasatil lughatil arabiyyah. Aina jar wa aina al-majrur? Fi jar Fi sati jar majrur. dirasa majrur. Ya. Sati. Meskipun maknanya di sini maknanya bukan di dalam, tapi ini maknanya kan gabung sama fiil, tapi dia masih masuk kaidah jar majrur ya. Jadi dia nanti tetap kasroh fi dirosati ya. Satu lagi kita bikin contoh mungkin yang dua lagi ya, K sama B. Ya, ini yang jarang dipakai K sama B. K itu artinya seperti. Ini jarang yang pakai ya. Nah, coba terjemahkan ke bahasa Arab ya. Umar seperti singa. Apa bahasa Arabnya? Umarun kal asadi. Kita tulis Umar dulu. Umar seperti singa. Nah, kita ngomong singa dulu. Kita kasih singa dulu. Bahasa Arabnya singa apa? Al-Asad. Al-Asad. Ya, Al-Asad. Tapi kalau kita ngomong seperti singa, maka nanti tinggal tambahin K. Dan nanti bukan kal as, dan nanti jadi kasrah kal asadi. Umar kal asadi. Umar seperti singa. Ya. Contohnya lagi, kamu seperti cahaya dalam kegelapan. Ya. Kamu seperti cahaya dalam kegelapan. Apa bahasa Arabnya? Cahaya apa bahasa Arabnya? Nur. Nur ya, nur. Cahaya nur. Tapi kalau seperti cahaya?
Nur. Kan nuri, ya. Dalam kegelapan, Fi zulumat. fi zulumat itu kegelapan-gelapan ya. Fi zulumat. Fi dzolam juga bisa ya. Fi dzolam atau fi zulumat juga bisa. Kamu seperti cahaya dalam kegelapan. Ya, ini cara pemakaian K seperti ini. Dan kalimat K nanti kalau nyambung alif lam nanti K itu jadinya seperti ini ya, nyambung alifnya. Jadi misalkan seperti ini. Ya. Kita ngomong misalkan ya yang gampang aja. Bulan ya. Al-Qamar. Nanti kalau kita ngomong kal-qamar, K itu nanti tulisannya nyambung seperti ini. Ya. Kaidah K, huruf K itu tulisannya nyambung seperti ini, bukan dipisah seperti ini. Ya. Kaidah huruf K nanti cara penulisannya bukan dipisah, tapi nanti disambung dengan alif, jadinya seperti ini. Yes ya. Baik, wahid akhor, satu lagi. Sekarang B ya, sekarang kita ngomong B. Coba kita ngomong saya pergi ke sekolah dengan mobil. Mada nakul arabiyatan. Adhabu ilal madrasati Jangan pergi lah, jangan pergi. Sekarang kita ngomong saya berangkat ya. Apa bahasa Arabnya berangkat? Apa bahasa Arabnya berangkat ya? Kita sering ngomongnya nadhabu, yadhabu terus ya. Tapi jarang sering ngomong berangkat ya. Berangkat adalah intalaqo yantoliku. Atau rohalayar halu ya, rohalayar halu. Intolako yantoliku sama rohalayar halu. Rohayaruhu juga bisa. Rohayaruhu. Tapi kalau orang Arab sering makanya rohayaruh, ruh. Anta ruh hunaka. Kamu pergi ke sana, kamu berangkat ke sana ya. Ya, jadi kita pakai aruhu, rohayaruhu. Kalau saya pergi aruhu. Ya, ini orang Arab sering makanya bukan zahaba ya zahabu, maka rohayaruhu ya, ruh. Limadza taruhunaka, limadza taruhunaka. Nah, pergi ya, berangkat ya. Aruhu ilal yang susah, coba yang susah. Madza nakul arabiyatan. Tadi ada bandara ya. Coba sekarang kita ngomong bahasa Arabnya kantor. Apa bahasa Arabnya kantor? Diwanun. Nah, kantor bahasa Arabnya bisa diwan, bisa maktab ya. Tapi kita pakai yang maktab. Jadi jangan ketipu ya. Maktab itu artinya bisa meja, bisa kantor. Aruhu ilal maktabi dengan mobil. Nah, dengan mobil bisayarah. Nanti B ini nanti nyambung ya sama seperti K. Kaidah K dengan B ini nyambung dengan alif setelahnya. Jadi aslinya as-sayyarah, aslinya seperti ini ya. As-sayyarah nanti aslinya seperti ini. Ya. Tapi kalau kita ngomong dengan mobil, maka nanti tambahin B di sini. Nanti B-nya nyambung alif bisayyarah. Dan ini nanti sudah kaidah jar wal majrur. Taib ya. Jadi mungkin seperti itu saja pembelajaran kita hari ini tentang jar wal majrur. Untuk berikutnya nanti untuk latihan soal nanti akan seperti biasa nanti akan anak kasih soal di grup ya. Tentang jar majrur yang sudah antum pelajari. Nanti akan ada soal tentang jar wal majrur ya. Jadi nanti silahkan dijawab sebisanya. Apakah ada pertanyaan sampai sekarang? Jelas ya. Nah, sekarang Anda buka termin pertanyaan yang lain ya. Jadi nggak harus tentang jar majrur, tentang bahasa Arab atau tentang yang lainnya boleh ya. Kemarin yang nanya-nanya lewat WA yang belum Anda jawab, yang Anda bilang tanya aja di Zoom, silakan tanya di sekarang ya.
Pakai chat nggak apa-apa ya kalau malu. Biar Ana jawab ya, karena Ana janjinya di Zoom. Tapi kalau kalian sudah Ana janjiin nanya di Zoom tapi nggak masuk Zoom ya, apa namanya ya nggak bisa dijawab ya. Maka kalau harus nanya di Zoom ya. Karena apa namanya ya, Ana bisa jawabnya di Zoom lebih leluasa ya. Ya, tafadhol man ladaihi as-su'al falyatafaddal. Ustaz, Silakan. Gimana soal? izin bertanya, anak kurang paham yang Asmaul Khamsah tadi. Asmaul Khamsah ya. Jadi Asmaul Khamsah adalah isim yang 5, namanya aja Asmaul Khamsah, maka isim yang 5, yang mana isim ini ketika kita sambungkan ke mudhof ilaih, maka nanti menjadi panjang. Ya. Asmaul Khamsah ini kalau kita sambungkan ke mudhof ilaih, maka nanti ada huruf panjangnya. Kalau misalkan domah nanti pakai waw panjang, kalau kasroh pakai ya panjang. Ana tulis di sini ya biar lebih gampang. Contohnya seperti ini. Nah, silakan dilihat layar ya. Asmaul Khamsah itu salah satunya adalah abun sama akhun. Artinya apa? Ayah dan saudaramu. Saudara laki-lakimu. Kalau kita ngomong seperti ini, ayahmu. Bahasa Arabnya ayahmu apa? Coba kita mu. Bahasa Arabnya mu itu apa? Kalau kita ngomong pulpenmu, itu bahasa Arabnya pulpenmu itu apa? Kolamuka. Kolamuka. Kalau kita ngomong namamu, apa bahasa Arabnya namamu? Ismuka. Ya. Kalau kita ngomong pulpenmu, kolamuka. Maka ini harusnya kalau ada K harusnya seperti ini, Bu. Benar atau salah? Abuka, benar atau salah? Ayahmu, tulisannya harusnya seperti ini, benar nggak? Salah. Nah, ini salah. Tapi ya, kalau secara harusnya ya seperti ini kan, yang namanya domir mutasil kan nggak disambungin ini kan, nggak disambungin dengan huruf-hurufan, langsung disambungin kan. Contohnya kayak kita ngomong ismun tadi, kalau ada namamu menjadi ismuka, seperti ini. Nah, tapi abuka ini kenapa kok tulisannya salah seperti ini? Karena dia asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah nanti nggak boleh langsung ditambahin mudhof ilaih, tapi ditambahin huruf panjang dulu. Jadi nantinya abuka. Maka abun di sini termasuk asmaul khamsah karena kalau dia nyambung dengan mudhof ilaih ada huruf panjangnya, termasuk akhun. Akhun nanti kalau kita ngomong saudaramu juga sama. Nanti saudaramu itu bahasa Arabnya akhuka. Coba aja antum cari dalam Al-Qur'an, cari dalam bahasa Arab tulisan yang seperti ini. Nggak akal nemu ya. Padahal kalau secara kaidah benar. Ini kan harusnya kalau domir mutasil kan langsung nyambung, tapi dia asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah nanti dipanjangkan. Akhuka. Ya. Sip ya. Jadi ini namanya asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim yang mana ketika dia nyambung mudhof ilaih nanti cara bacanya dipanjangkan. Ini mudhof ilaih ya, kayak ini mudhof ilaih. Begitupun juga kalau kita ngomong seperti ini. Abu Bakar ya, contohnya Abu Bakar ya. Abu Bakar kan tulisannya seperti ini, Abu Bakar. Nah, ini asmaul khamsah. Kenapa ada waw? Karena asmaul khamsah. Nanti kalau ada ilah, maka nanti bukan ilah Abu Bakar, tapi ilah Abi Bakrin. Nah, ini asmaul khamsah ya. Kaidah asmaul khamsah ya, cuma ada 5 dalam bahasa Arab. Abun, akhun, famun, hamun, zu. Famun, hamun, zu. Abun, akhun, fudhu, hamun. Fudhu, hamun. Fudhu, hamun. Ya. Abun sama akhun artinya ya ayah, akhun
saudara. Kalau fu sama dzu kepemilikan, hamun juga kepemilikan juga. Sama, artinya sama fu dzu sama, tapi yang sering dipakai dzu ya. Yang dipakai dzu. Ya, Dzul Qarnain, Dzul Kifli, Dzul Fahmi, Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah. Nah, itu artinya memiliki nanti. Jadi itu Asmaul Khamsah. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, langsung kita tutup ya, karena mungkin setelah ini ya dilanjutkan dengan buka puasa di tempatnya masing-masing ya. Maka Anda kasih waktu sekarang, kalau masih ada pertanyaan silahkan. Insya Allah kalau tidak ada kita tutup saja ya, karena waktu juga sudah mau habis. Insya Allah minggu depan mungkin tidak ada pertemuan ya yang di hari Jumat. Ya, karena sudah Idul Fitri. Sudah Idul Fitri. Jadi lebih baik antum menyiapkan untuk Idul Fitri saja. Lebih baik antum bersilaturahim. Karena waktunya untuk silaturahim ya. Lebih baik antum memanfaatkan waktu untuk keluarga kalian. Jadi untuk minggu depan insya Allah tidak ada Zoom Jumat minggu depan. Tapi apakah nanti setelah Lebaran, misalkan di awal Lebaran atau di satu minggu setelah Lebaran, atau istilahnya bulan Mei ya. Sekarang kan April ya. Nanti bulan awal Mei apakah ada lagi Zoom yang bareng-bareng yang umum untuk hari Jumat ini? Insya Allah masih ada. Selama anak masih bisa mengajar. Selama anak masih diberi kesehatan, selama anak masih diberi waktu, selama anak masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat belajar, insya Allah anak tetap akan mengajar. Kecuali qadarullah kalau anak sakit, kalau anak ini ya qadarullah nggak bisa ngajar ya. Maka saling mendoakan saja ya, semoga kita diberikan kesehatan, taufik, dan lain-lain ya. Ustaz bisa silaturahim di rumah Ustaz kah? Ya kalau antum rumahnya Kediri, silahkan ya. Silahkan, tapi anak juga mudik sih sebenarnya ke rumah nenek ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau emang ada yang daerahnya deket ya. Paham ya? Syukran ala husni timamikum, haya nahtatim darsana fi hadzal masa bi qiraati al-basmalah. Alhamdulillah. Bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nakra doa kafaratul majlis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran ala husni timamikum. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.